Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Aqala wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu fi sadril mu'mini. Itu ya. Wala yatimul imanu illa bitamamil faraidi wa sunnani, ay bi adaihima tamaini. Dan telah bersabda Nabi SAW, al-imanu, iman itu fi sadril mu'min, ada di dalam hati atau dadanya orang mukmin. Ya. Jadi iman itu adanya di dalam dada atau dalam hati. Kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Wala yatimul imanu, dan tidak sempurna iman, ya, illa kecuali bitamamil faraidi, dengan menyempurnakan yang fardu wa sunnani, dan yang sunnah. Jadi pada saat iman itu sudah ada di dalam dada, penyempurnaannya yakni dengan menyempurnakan hal-hal yang fardu, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah atas kita, ya. Wa sunnani, dan juga menyempurnakan sekalian sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay yakni biadaihima, dengan menaikkan keduanya, yakni yang fardu dan yang sunnah itu tamaini, ya, yang sempurna keduanya. Jadi iman itu sudah pada batas iman, maka nanti bisa sempurna iman dengan mengerjakan kefarduan dan kesunatan. Pada saat seorang itu mengerjakan hal-hal yang fardu, yang wajib dari Allah Ta'ala, maka nanti yang kelihatan kualitas iman, ya, kualitasnya. Ditambahin yang sunnah dia sempurnakan pula, maka akan menambah, jelaskan akan kualitas iman dalam dadanya. Kalau kualitas kan ada kualitas tinggi, ada kualitas sedang, ada kualitas rendah. Imannya sih tetap, cuman kualitasnya gitu. Semakin dia menyempurnakan yang fardu dan yang sunnahnya, maka akan semakin tinggi kualitas imannya. Kalau dia ngerjain yang biasa-biasa saja, maka kualitas iman juga biasa-biasa saja. Kalau dia tinggalkan yang fardunya dan yang sunnahnya, maka sedikit kualitas imannya. Gitu. Jadi kualitasnya, imannya mah tetap, cuman kualitasnya, ya, kualitasnya.
wala yafsudul imanu illa bijuhudil faraidi wa sunnani, dan tidaklah rusak iman itu, enggak rusak iman kita ya, illa kecuali bijuhudil faraidi wa sunnani. Bijuhud ya, juhud itu pengingkaran. Kalau udah ada pengingkaran kepada hal yang fardu dan yang sunnah, baru rusak iman, begitu ya, baru rusak iman. Ai yakni bi inkarihima, yakni dengan mengingkari keduanya ya. Juhud, jahada ya juhudu ya, itu juhud bukan pakai hak, pakai hakil. Itu pengingkaran. Jadi kalau umpama udah ada pengingkaran gitu, udah ada pengingkaran akan sesuatu yang fardu dan yang sunnah, maka di situ bisa rusak iman. Contoh, aneh lihat-lihat ente nggak pernah sembahyang maghrib ya. Ada orang tuh nggak pernah sembahyang maghrib, wajib nggak? Wajib ya. Dibilang aneh perasaan nggak pernah lihat ente sembahyang maghrib, dari mula azan sampai isya udah masuk, aneh lihat ente ngopi mulu ya, begitu. Ngopi mulu gitu. Dijawab sama dia, aneh bukan nggak mau sembahyang, aneh mau sembahyang, pengen banget, cuman bawaannya males, gitu kata dia. Ya, tahu kalau maghrib aneh bawaannya males, nggak tahu dari mana itu, sampai kerja kali ya. Emang dia kerja pulang jam berapa ya? Pulangnya dari siang sih, dari zuhur udah pulang, dari zuhur udah pulang, maghribnya males gitu. Pertanyaannya, pada saat dibilang dia nggak sholat maghrib lantaran males. Kalau orang males, yang pertama dia ngeyakinin nggak kalau maghrib itu wajib? Yakin, cuman males gitu, males. Ada orang yang kedua, aneh perhatiin ente nggak pernah sembahyang maghrib, dari mulai azan sampai isya liwat begini, ente ngopi mulu. Dijawab juga sama itu orang, nih wajib sih, maghrib sih nggak wajib buat aneh, gitu kata dia. Wajib mah nggak wajib buat aneh. Pertanyaannya, kalau orang udah ngomong kayak gitu, berarti dia ngingkarin nggak kewajiban maghrib? Nah itu tuh yang jadi salah, bisa rusak iman dengan jawaban kayak begitu. Kalau yang tadi bilang malas, imannya nggak rusak, masih ada imannya, cuman kualitasnya jelek gitu. Imannya deh, tapi kualitasnya jelek. Gugur nggak imannya? Enggak, karena dia tidak mengingkari kewajiban. Dia nggak mengingkarin kewajiban dari Allah yang fardunya. Kalau yang kedua, dia bukan lagi nggak mau ngerjain, tapi karena dia mengingkari kewajiban yang Allah berikan kepada dirinya, itu yang bisa merusak iman. Maka tidaklah akan rusak iman kecuali ya bil juhudi, dengan pengingkaran. Ya, ini pengingkaran apa? Pengingkaran kepada yang fardu dan yang sunnah. Faman naqasa faridatan, maka siapa orang yang kurang gitu ya, faridatan akan satu kefarduan, ay wahidatan, ini satu, dia kurang tuh yang wajib dari Allah, dia kerjain semuanya ya, ada yang ketinggalan satu gitu. Ambil gampang contohnya kayak tadi, sholat kan 5 waktu yang wajib, dia ngerjainnya 4, yang satu dia kerjain. Apa yang dia kerjain? Maghrib umpama, kayak tadi contohnya, maghrib dia nggak kerjain begitu. Tapi bi ghairi juhudin, dengan tanpa adanya pengingkaran ya, ai inkari bi fardiyatiha, yakni dengan tanpa pengingkaran kepada kefarduannya. Dininggalin tapi nggak ngingkarin kefarduannya. Dia nggak sholat maghrib, tapi dia nggak mengingkarin kefarduan maghrib, dia nggak ingkarin kewajiban maghribnya, tetap diakuin
Iya nih, saya bukan ngaku, saya pengen banget bisa sembahyang maghrib, saya tahu. Cuman nggak tahu bawaannya kalau maghrib males aja, begitu. Kalau males pengingkaran ame fardu gak? Tidak, ya. Cuman males aja gitu, males gara-garanya, males. Uqiba 'alaiha, niscaya akan diiqab, akan diberikan hukuman atasnya, ayani ala tarkitil kal faridati, yakni atas meninggalkan kefarduan itu. Dosa aja dia dihukum. Ya, makanya dulu saya ingat ada orang nanya sama abah saya, "Alim, kalau ada orang nggak sembahyang Jumat begitu, sampai 3 kali berturut-turut nggak sembahyang tuh Alim, gitu. Apa dia kafir?" Gitu. Apa jawab gini, tar dulu, tanya dulu sama dia, kenapa dia nggak sembahyang? Jumat fardu nggak? Fardu Jumat, ya kan diganti dhahar. Tanya, sebabnya apa nggak sembahyang? Kalau dibilang Jumat sih nggak jadi wajib, begitu, berarti dia mengingkarin kewajiban. Jangan 3 kali, sekali nggak sembahyang Jumat, kalau alasan itu kafir, rusak imannya. Ya, tapi kalau ditanya sama dia, "Ente kenapa nggak sembahyang Jumat nih Latin?" "Ane bukan nggak mau sembahyang, ane pengen mau sembahyang, cuman bos nih," begitu. Bos jadi alasan sama dia. Ya, kalau ane sembahyang Jumat, toko kosong bisa dipecat sama dia. Ya nggak boleh. Atau mama, "Aduh kalau siang sih aneh, babnya bab istirahat dah," begitu. Pengen banget sih, cuman nggak tahu bawaannya lemes aja, nah, gitu. Ingkar nggak dia sama kewajiban Jumat? Enggak, cuman ada alasan. Nah, karena alasannya itu dia jadi fasik aja. Artinya karena dosa gitu, karena dosa, karena meninggalkan kewajibannya. Tapi adapun imannya nggak rusak. Lain sama orang yang tadi, ya. Kenapa ente nggak sembahyang Jumat? Ah, Jumat nggak wajib, begitu jawabannya. Ada diingkarin kewajibannya. Kalau yang kayak gitu rusak imannya, ya rusak iman. Jadi tanya dulu kenapa ditinggalin yang wajib tuh. Kalau umpama bighairi juhudin, dengan tanpa pengingkaran, ya, yakni inkari bi fardiyatiha, yakni dengan tanpa pengingkaran kepada kefarduannya, uqiba 'alaiha, ya, dihukum atasnya. Ai ala tarki tilkal faridati, yakni atas meninggalkan kefarduan itu. Wa amma idza taraka faridatan ma'a inkari wujubiha faqad kafara. Adapun apabila meninggalkan seseorang faridatan, akan satu kefarduan, ditinggalin yang fardunya, tapi ditinggalinnya ma'a inkari wujubiha, disertai dengan pengingkaran kewajiban kefarduan itu. Ah, ini nggak wajib, begitu, diingkarin tuh kewajibannya. Ya, ditinggalin kefarduan dan dia mengingkari kewajiban kefarduan yang dia tinggalin. Kalau yang begitu faqad kafara, maka sungguh telah kafir dia, kafir yang begitu, ya, kafir. Berarti kalau kita tinggalin kefarduan alasannya bukan pada pengingkaran, boleh dong? Boleh gak? Ya kagak boleh. Ini gini kita bukan bicara boleh kagak boleh gitu. Bicara iman gitu, bicara keimanan. Sebisa mungkin iman kita ada kesempatan buat menguatkan kualitas, kuatin kualitasnya. Bukan malah jadi alasan kita, wah berarti boleh nih nggak sembahyang maghrib sekali-kali. Ya, bukan. Itu namanya pengertian yang salah. Jadi yang kita lagi bicara ini kualitas keimanan. Ya, ada kalanya iman itu pada kualitas yang bagus, pada kualitas yang rendah, pada kualitas yang sedang, tapi masih iman. Tapi hati-hati, ada hal yang bisa merusak keimanan. Kapan? Pada saat dia mengingkari kefarduan dan kesunatan. Nah, diingkar ya. Kalau diingkar rusak iman deh. Ya, kalau lagi diingkar sama kefarduan, sama kesunatan, maka imannya rusak. Rusak ini bukan lagi pada kualitas iman yang rendah, bukan, tapi rusak imannya. Gitu, rusak imannya. Tapi kalau ditinggalkan satu kefarduan, kenapa? Intinya bukan karena pengingkaran. Nah, itu nanti jadi turun saja kualitasnya, tapi nggak sampai rusak.
Tapi kalau dia sampai mengingkari kewajiban dan kesunatan, maka bukan daripada kualitas yang rendah, tapi rusak imannya. Waliyadzubillah. Orang rusak iman jangan ngarepin sorga, ya, wanginya sorga saja nggak kebagian, yang rusak iman. Ya, sedangkan dulu baginda Nabi SAW waktu Mi'raj itu, Nabi pernah nyium bau harum yang Nabi belum pernah cium sebelumnya. Nabi nanya, bau apa nih? Wangi apa nih malaikat? Nih wangi sorga. Girang hati Nabi, kata Nabi, berarti udah dekat sama sorga nih ya, kurang lebih 500 tahun perjalanan lagi. Gitu. Bayangin tuh dari sorga sampai wanginya masih segitu jaraknya. Nah ini orang yang rusak imannya, jangankan sorganya, wanginya nggak kebagian. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai ada pengingkaran kepada yang wajib. Makanya ada orang tuh nanti dia punya kualitas iman rendah banget, sampai ibadah nggak pernah ibadah, 5 waktu dia nggak kerjain, tapi nggak ingkarin, cuma dia nggak kerjain aja gitu, nggak ingkarin gitu ya. Kalau diajakin main kerambol, semangatnya luar biasa. Ayo kita main kerambol. Baik, bentar, ane mandi dulu. Main kerambol, mandi dulu. Terus sembahyang nggak? Cuman nggak ingkar gitu. Ya emang malas aja dia. Malas gitu. Artinya apa? Tidak ngerusak persaksian di dalam hatinya akan iman kepada Allah dan Rasulnya. Dia nggak rusak tuh. Meyakinin kalau orang tanya, Tuhan ente siapa? Allah. Ente gimana sih orang Islam pakai nanya? Masih begitu jawabannya. Nabi ente ya Nabi Muhammad. Ane gini-gini juga ngerti gitu kata dia. Kok ente nggak sembahyang? Tuh dia tuh gitu ya. Ya, mau sembahyang kan malas aja. Pengen sih cuman malas gitu. Nggak di pengingkaran tapi nggak pernah sembahyang. Itu yang kayak gitu Mas, ada iman namanya. Walaupun pada kualitas yang sangat rendah. Tuh nanti kalau babnya bab syafaat Rasulullah kebagian. Masih kesari. Tapi kalau udah di pengingkaran, walaupun hanya pada satu kewajiban yang Allah berikan, itu yang jadi repot. Karena babnya bukan kualitas lagi, tapi rusak, ya rusak iman. Waman atammal faraidha bi an ada aha tamatan. Bi an adaha tamatan wajabat lahul jannah. Dan siapa orang yang menyempurnakan kefarduan yang wajib dari Allah, disempurnain, dikerjain semuanya, ya, dengan bahwa dia tunaikan kefarduan itu tamatan secara sempurna, wajabat lahul jannah, maka wajiblah baginya surga. Surga wajib buat dia, ya. Surga wajib buat dia, ya, buat orang yang menyempurnakan kefarduannya. Kemudian idza atamma sunana, apabila dia menyempurnakan akan kesunatan, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad zada fi martabatihi fil jannah, maka sungguh bertambahlah pada martabat dirinya, ya, apa martabat? Kedudukan dirinya fil jannah, di dalam surganya Allah. Jadi orang itu nanti kedudukan dalam surganya mutafawitatun, berbeda-beda, nggak sama semuanya, ya, tergantung dari bagaimana kualitas keimanannya, kualitas daripada ibadahnya, dan juga dari berapa banyak amal solehnya dan lain. Ya, yang punya duit banyak, beli rumahnya di Pondok Indah, duitnya banyak, udah beli Pondok Indah, masih lebihnya beli banyak lagi, ame beli ame lebih, masih banyakkan lebihnya itu duit, dia beli lagi, saking punya duit gitu. Yang duitnya dikitan, beli pinggiran. Nanti di surga juga begitu, yang amalnya banyak, tempatnya juga lain, yang sedikit, makanya mutafawitatun. Makanya orang iman, ya, orang ahlul iman itu kalau dibilang nanti di surga, itu dia biasa-biasa aja.
Karena emang udah dijanjiin orang beriman itu tempatnya di surga. Bahwa mahal jannah, tempat baliknya surga, tempat tinggalnya di surga. Orang beriman biasa-biasa aja gitu, karena emang balasan akan iman itu surga. Tapi umpama didoain nanti mudah-mudahan ente di surga bisa bertetangga dampingan ame Rasulullah SAW, amin, mulai itu deh, seneng. Itu hal yang lebih dari sekedar surga. Tapi kalau surganya ya emang dia udah menjalankan dengan sekuat hati, ya, bentuk kualitas keimanan yang tinggi di alam dunianya, ya surga terjanjikan buat dia. Wajabat lahul jannah, wajiblah surga baginya. Makanya orang iman dikata surga ya emang udah jatahnya gitu. Cuman kalau ada sesuatu yang lebih dari surga, nah itu yang mereka harapin begitu ya. Mudah-mudahan nanti ini di surga kumpul lagi sama bini ente. Gitu. Ada yang amin, ada yang pengen bidadari begitu ya. Ada lagi yang begitu. Artinya masing-masing. Nah, orang di surga juga masing-masing. Ada yang ngarepin pengen bisa kawin bidadari. Ada yang betul-betul emang pengen berjumpa kepada Allah Ta'ala. Lain tujuan orang di surga nanti begitu ya. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu orang-orang yang emang dia pengen jumpa sama Allah Ta'ala, pengen banget jumpa sama Allah Ta'ala begitu. Makanya dijaga dirinya dalam dunianya, jadi beramal soleh yang banyak, dibikin capek payah dirinya buat beramal soleh, dan dijaga hatinya biar sedikit pun nggak ada syirik sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia pengen jumpa sama Allah gitu. Nanti biar di surga juga nggak semua bisa jumpa sama Allah, nggak semuanya gitu ya. Kayak orang Jakarta nih, tanya ente pernah ke Monas nggak? Liwat pernah, masuk udah belum tentu semua orang Jakarta masuk Monas begitu ya. Nanti masing-masing, tapi mudah-mudahan kita kebagian yang paling baik nanti insyaallah ya, insyaallah. Wallahu a'lam ya, dan Allah Ta'ala yang lebih tahu dari perihal itu gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu la yazidu wa la yanqusu walakin lahu haddun ay ta'rifun bi dzikri afradin wa furu'il iman gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab.